Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nisrina tadi dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian yang berjudul Peranan Komunikasi Kelompok dalam Menciptakan Keharmonisan Antar Anggota Komunitas Pengajian Barokah Sekumpul Mushola Ar-Raudhah Bangkung Samarinda. Pertama-tama, di sini ada pendahuluan. Saya akan menjelaskan arus komunikasi itu apa. Arus komunikasi ini adalah jalinan yang tidak akan terputus karena dalam setiap individu membutuhkan jalan untuk mempresentasikan dirinya sendiri, baik itu dalam seorang individu ataupun dari individu satu dengan individu yang lainnya. Pada saat pembangunan mushola Ar-Raudhah itu sendiri, kesediaan anggota kelompoknya untuk meluangkan waktunya pada malam hari bergotong royong bersama dalam usaha pembangunan mushola tersebut. Padahal pada siang hari pun mereka, para anggota pengajian, pasti sudah sangat lelah dalam bekerja. Yang lebih mengherankan lagi, pada setiap malam juga selalu ada saja yang mengantari mereka yang bekerja itu dengan konsumsi atau makan. Di sini kita bisa lihat bahwa keharmonisan pada kelompok pembangunan mushola Ar-Raudhah ini sangatlah harmonis dan saling bergotong royong satu sama lain. Nah, di sini penulis memilih tempat penelitian di komunitas pengajian Barokah Kumpul Bangkung Samarinda karena penulis telah ikut terjun dan melihat dan merasakan apa yang terjadi di lapangan tersebut tentang bagaimana sebuah komunitas atau kelompok dalam membantu anggotanya dalam mencapai keharmonisan. Selanjutnya, di sini ada kerangka dasar teori. Yang pertama ada teori pembentukan kelompok, yaitu proses pembentukan kelompok menurut Sadi Arwo 2011 dapat dilihat dari sejumlah teori yang menjelaskan apa atau alasan apa sih seseorang memasuki kelompok. Namun di sini penulis memilih teori berikut karena dianggap lebih relevan dalam keadaan di lapangan. Selanjutnya ada social action theory, yaitu teori pertukaran sosial. Dasar teori ini merupakan interaksi yang terjadi karena adanya reward dan coach, yaitu imbalan dan pengorbanan. Reward tidak harus berupa benda, namun berbentuk tingkat kepuasan atau dalam bentuk imaterial lainnya. Demikian juga dengan coach, yang dapat berupa kepatuhan akan sesuatu. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Sekelompok orang yang menjadi komunikan itu bisa sedikit dan bisa juga banyak. Secara teoritis dalam ilmu komunikasi, untuk membedakan komunikasi kelompok kecil atau komunikasi kelompok besar tidak didasarkan pada jumlah komunikasi dalam hitungan secara matematika, tapi melainkan pada kualitas proses komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil atau small group communication adalah komunikasi yang prosesnya berlangsung secara dialogis. Dalam komunikasi kelompok kecil ini, komunikator menunjukkan pesannya kepada benak atau pikiran komunikan. Misalnya pada kuliah, ceramah, diskusi, seminar, rapat, dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti itu, logika berperan penting. Komunikasi akan dapat menilai logis tidaknya uraian komunikator. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu komunikasi kelompok besar. Proses komunikasi kelompok besar bersifat linear, satu arah dari titik yang satu ke titik yang lainnya. Dari komunikator ke komunikan, tidak seperti pada komunikasi kelompok kecil yang terjadi dialog dan tanya jawab dalam berpidato di lapangan. Amat kecil kemungkinannya terjadi dialog antara seorang moderator dengan khalayak massa pada komunikasi kelompok besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang-orang yang terdiri dari 2 atau 3 orang ataupun bisa lebih. Kelompok memiliki hubungan yang insentif di antara sesama mereka. Tidak setiap himpunan orang disebut kelompok. Orang-orang yang berkumpul di pasar, terminal, atau sedang antri loket bioskop pun tidak dapat disebut suatu kelompok, tapi disebut agregat. Agar agregat menjadi kelompok, diperlukan kesadaran dari anggotanya akan adanya ikatan yang sama yang mempersatukan mereka. Berkaitan dengan hal tersebut,
Johnson tahun 2012 menjabarkan 7 definisi yang paling umum tentang kelompok. Yang pertama ada tujuan. Kelompok dapat diartikan sebagai sejumlah orang yang berkumpul bersama untuk suatu mencapai tujuan yang sama. Kelompok tersebut ada karena suatu alasan yang mana orang membentuk suatu kelompok itu untuk mencapaikan tujuan yang tidak dapat mereka capai jika sendiri. Selanjutnya ada ketergantungan. Kelompok dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang bergantung dalam beberapa hal. Zender tahun 1984 menyatakan bahwa kelompok adalah sekumpulan individu yang memiliki perasaan senasib, sehingga perasaan yang satu dapat dirasakan oleh anggota lainnya. Yang ketiga ada interaksi antar individu. Kelompok dapat diartikan sejumlah individu yang berinteraksi satu sama lain, sehingga kelompok tidak ada sebelum adanya interaksi. Sujarwo tahun 2011 menyatakan, kelompok adalah sejumlah individu yang melakukan komunikasi setelah jangka waktu tertentu secara langsung tanpa melalui perantara. Yang keempat ada persepsi keanggotaan. Kelompok dapat diartikan sebagai suatu kesatuan sosial yang terdiri dari 2 orang ataupun lebih yang menganggap diri mereka berada dalam suatu kelompok. Yang kelima ada hubungan terstruktur. Pada kelompok diartikan sebagai sekumpulan individu yang interaksinya tersusun oleh serangkaian peran dan norma-norma. Hal ini sesuai dengan para ahli sosiologi yang memandang kelompok sama dengan organisasi. Yang keenam, ada motivasi. Kelompok dapat diartikan sebagai kelompok individu yang mencoba untuk memuaskan beberapa kebutuhan pribadi melalui kebersamaan. Dan yang terakhir ada pengaruh yang menguntungkan. Pada kelompok diartikan sebagai kelompok yang mempengaruhi satu sama lain. Sekelompok orang bukanlah suatu kelompok sebelum mereka mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya. Dan karakter dasar yang menjelaskan suatu kelompok adalah pengaruh antar pribadi. Selanjutnya di sini ada pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Ada 3 macam pengaruh kelompok antara lain. Yang pertama ada konformitas atau conformity. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok, baik secara real maupun hanya bayangan. Bila beberapa orang dalam kelompok para anggota untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Yang kedua ada fasilitas sosial. Yang dimaksud dengan fasilitas sosial ini adalah peningkatan prestasi individu karena disaksikan kelompok. Yang ketiga atau yang terakhir ada polaritas. Yang terjadi dalam komunikasi kelompok adalah sebuah diskusi kelompok para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu. Setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan tersebut. Selanjutnya di sini ada faktor personal yang mempengaruhi kelompok. Yang pertama ada kebutuhan interpersonal. William C. Coates merumuskan teori FIRO atau Fundamental Interpersonal Relation Orientation. Menurut teori ini, orang memasuki kelompok karena didorong oleh 3 kebutuhan interpersonal. Yang pertama ada inclusion atau ingin masuk menjadi bagian kelompok. Yang kedua ada kontrol, ingin mengendalikan orang lain dalam suatu tatanan hierarki. Yang ketiga ada affection, yaitu ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok. Yang kedua ada tindakan komunikasi. Bila kelompok bertemu terjadilah pertukaran informasi. Setiap anggota berusaha menyampaikan atau menerima informasi, baik verbal maupun non-verbal. Dalam tindakan komunikasi termasuk pernyataan, pertanyaan, pendapat, atau syarat yang disampaikan atau diterima oleh para anggota kelompok. Yang ketiga ada peranan. Seperti halnya tindakan komunikasi, peranan yang dimainkan oleh anggota kelompok dapat membantu menyelesaikan tugas kelompok, memelihara hubungan emosional yang baik, atau hanya menampilkan kepentingan individu saja. Selanjutnya ada keharmonisan. Secara terminologi, keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti selaras atau serasi. Menurut Martin H. Manser dalam Oxford Learning Pocket Dictionary, harmony is agreement and cooperation, yang artinya keharmonisan adalah persetujuan dan kerjasama. Ciri-ciri keharmonisan ada 3. Yang pertama adanya ketenangan,
ketentraman, baik secara individu, keluarga, ataupun lingkungan. Selanjutnya ada perasaan cinta, kasih sayang yang melahirkan keikhlasan dan saling menghormati antar sesama. Yang terakhir ada toleransi lemah lembut, tegang rasa yang akan menciptakan perdamaian. Selanjutnya ada aspek-aspek keharmonisan. Menurut Gunarsa tahun 2000 ada beberapa aspek keharmonisan. Yang pertama, kasih sayang antar anggota sesama. Ini menunjukkan saling menghargai dan saling menyayangi. Mereka bisa merasakan betapa baiknya berkeluarga dan berkelompok. Yang kedua ada saling pengertian. Selain kasih sayang, pada umumnya setiap individu sangat mengharapkan pengertian dari orang lain. Dengan adanya saling pengertian, maka tidak akan terjadi pertengkaran antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada dialog atau komunikasi efektif yang terjalin. Ini mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak digunakan pada yang keempat, yaitu mempunyai waktu bersama dan kerjasama. Keluarga menghabiskan waktu, kualitas dan kuantitas waktu yang besar. Di antara mereka kebersamaan di antara mereka sangatlah kuat, namun tidak mengekang. Selain itu, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga atau kelompok juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saling membantu dan gotong royong pun akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Selanjutnya ada analisa hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini tentang peran komunikasi kelompok dan menciptakan keharmonisan antar anggota pada komunitas pengajian barokah sekumpul dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Di dalam komunitas pengajian ini memiliki tujuan yang sama untuk memakmurkan kehidupan masyarakat dengan dibekali pendidikan keagamaan agar terdapat keharmonisan antar masyarakat dan antar umat beragama. Selanjutnya ada kelompok rukun kematian. Apa sih kelompok rukun kematian itu? Kelompok rukun kematian adalah kelompok yang bentuknya berdasarkan kebutuhan masyarakat warga sekitar yang selalu dibutuhkan pada saat jadi musibah kematian. Contohnya pada saat terjadi musibah kematian, kelompok tersebut langsung bergerak untuk menjalankan fungsi mereka, yaitu menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses penguburan jenazah. Kelompok kematian ini sangatlah bermanfaat bagi warga dan masyarakat sekitar, karena sangat membantu pada saat terjadi musibah kematian. Segala macam bentuk kegiatan yang ada di dalam kelompok pengajian tersebut, contohnya seperti majelis taklim, kegiatan habsi, kegiatan TK Al-Quran, dan kegiatan kelompok rukun kematian, ini merupakan bentuk peran komunikasi yang baik sehingga dapat membentuk keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut yang telah saya bacakan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis ini yang berkaitan dengan teori social exchange teori atau teori pertukaran sosial, yaitu tentang teori pertukaran yang didasarkan oleh interaksi yang terjadi karena adanya reward dan cost, yaitu imbalan dan pengorbanan. Dapat disimpulkan bahwa peran komunikasi tersebut menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Walaupun ada pengorbanan yang dilakukan, akan tetapi pengorbanan tersebut akan dapat tertutupi dengan adanya segala bentuk hal positif yang menjadi suatu bentuk kepuasan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat yang berkaitan dengan kelompok tersebut. Kehidupan bermasyarakat yang baik tersebut dapat dilihat dari keharmonisan warga masyarakatnya setelah dibentuk kelompok pengajian tersebut, yang diikuti dengan adanya kegiatan-kegiatan positif yang membantu semakin eratnya kehidupan bermasyarakat di daerah tersebut, bukan hanya untuk kalangan orang tua atau dewasa, tetapi juga sangat berdampak baik sampai dengan kehidupan anak-anak di daerah lingkungan tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.